Siang-siang panas-panas gini, apalagi sekarang memang akhir-akhir ini cuacanya lagi panas banget ya pemirsa. Paling pas itu kalau minum yang seger-seger ya. Tidak hanya seger tapi juga menyehatkan. Apa itu? Nah, salah satunya ini dia. Minum jamu. Wah, apalagi kalau siang-siang jamunya adem pakai es. Wah, ini juga habis dari kulkas nih. Rasanya seger banget. Nah, kebetulan aku langganan ini pemirsa. Produknya The Jamu. Ada banyak sekali varian. Yang aku minum tadi ini yang kunir asam. Terus ada lagi yang gula asam. Ada lagi apa nih? Rempah sari sukma, ada beras kencur, ada juga rapet wangi. Nah, pilih yang mana? Banyak macamnya nih. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda ke tempat produksi The Jamu, melihat seperti apa produksi membuat jamu yang seger dan menyehatkan ini. Dan ternyata di sini juga ada produk lainnya nih. Ada telang, sereh, celup, siap seduh dan siap minum nanti. Nah, ternyata juga ada juga namanya sate lilit yang pastinya rasanya juga nikmat dan enak banget. Nah, seperti apa? Langsung saja ikuti saya ke tempat produksi The Jamu. Sekarang aku mau minum lagi sebentar ya. Dihabiskan. Tempat produksi The Jamu berada di Omah The Jamu, Jalan Ranu Menggalan nomor 41 Kota Madiun. Berkat inisiasi Oktavia Purnawati Wijaya, owner dari The Jamu, kini jamu tradisional bisa naik kelas, digemari dan dinikmati oleh semua kalangan. Assalamualaikum. Hai, waalaikumsalam. Mami. Halo. Gimana nih kabarnya? Baik, alhamdulillah. Lagi sibuk apa ini? Kayaknya sibuk banget ini. Upload biasa. Upload produk ya, Iya. promosi gitu ya. Oke. Nah, pemirsa ini dia owner dari The Jamu, oleh-oleh khas Madiun. Nah, Mbak Vi, aku boleh nggak diganggu sebentar aja? Aku Boleh. pengen ngasih tahu ke pemirsa ini, seperti apa sih produk The Jamu, bagaimana pembuatannya, dan ada produk, oh ini nih kayaknya pemirsa. Bener ya? Telang sereh celup. Nah, aku juga pengen tahu bagaimana proses pembuatannya. Katanya ini sekarang lagi booming banget nih ya, Mbak Vi ya? Lagi booming lagi. Wah, boleh. Mbak Vi, tapi sebelumnya gitu ya, sebelum kita ke tempat produksinya, kita lihat produksinya, boleh nggak nih ngobrol-ngobrol sebentar? Boleh, silakan, ya. ayo. Jadi, dulu awalnya kok ada produk The Jamu ini sejak kapan dan bagaimana ceritanya? The Jamu itu dari tahun 2015. 2015, kurang lebih sudah 8 tahun yang 8 lalu. tahun. Oke. 2015 dari iseng sebenarnya sih. Iseng-iseng berhadiah. Iseng-iseng berhadiah. Sekarang berhadiahnya Alhamdulillah. sudah alhamdulillah. terus. Itu 2015, cuman waktu itu kan tampilannya masih jadul banget ya kan. Terus 2017 kita mulai rebrand sama logonya itu kita ganti menjadi lebih premium, botolnya kita ganti lebih premium karena supaya pengennya jamu naik kelas. Oh, jamu Lebih naik modern. kelas. Itu dia. Jadi tidak hanya yang di tempat-tempat apa biasa yang di pasar mungkin kayak gitu, di toko-toko biasa, tapi ini jamu yang naik kelas. Kenapa naik kelas nih kira-kira nih? Karena kan selama waktu itu ya, waktu itu jamu itu masih dianggap apa sih kasta rendah kali ya. Oh gitu ya. Iya kan, jadi saya tuh pengen mengangkat jamu yang minuman asli Indonesia ini, bahwa ini tuh nggak dinikmati hanya di segmen menengah ke bawah, tapi segmen menengah atas pun bisa menikmati tanpa harus mikirin ini minuman apa nih banget gitu ya. Apa gitu nih? loh.
Kalau zaman dulu nih anak-anak muda mana mau minum Nggak jamu. mau, nggak mau. Sekarang karena ada produk Dejamu ini banyak loh Mbak. Ini anak-anak muda yang Alhamdulillah. wih, di mana-mana juga ada ini. Di beberapa toko oleh-oleh di Kota Madiun ada. Kemudian di instansi-instansi juga banyak yang pesen juga gitu kan. Bahkan ini kita sudah ada yang sampai Spanyol. Sampai Spanyol. Gimana ceritanya jamu bisa nyampe Spanyol? Jadi ada customer yang suaminya orang Spanyol. Oh gitu. Kemudian ketika dia di Madiun dia minum kunir asam. Kunir Terus asam waktu seneng. itu. Jadi setiap dia ke Indonesia dia minta kunir asam. Kunir Terus asam. akhirnya kalau dia balik ke Spanyol dia bawa ini ke Spanyol. Wah, luar biasa. Ternyata tidak hanya orang Indonesia saja yang suka jamu. Orang Spanyol juga suka jamu, pemirsa. Nah, itu namanya jamu naik kelas tuh kayak gitu tuh, gitu kan. Oke. Kalau dulu tahun 2015 kan masih biasa gitu ya. Pemasarannya belum seperti sekarang Belum, gitu ya. belum. Kalau sekarang ini kalau dulu berapa produksinya sehari berapa? Kalau sekarang berapa nih? Kalau dulu 2015 sampai 2017 itu paling kita seminggu sekali produksinya paling cuman ya berapa botol begitu, dan waktu itu kan botolnya kan masih botol kelas air mineral tapi sudah segel gitu kan. Nah, kalau yang dulu itu masih sekali produksi paling sekitar 30 botolan lah mungkin. Oke. Itu pun paling seminggu sekali, seminggu 2 kali. Kalau ada orang pesan aja. Kalau ada yang pesen aja. Oh, gitu. Terus kemudian kalau beranjak ke 2017 begitu kita ganti semuanya, ini setiap hari kita produksi. Setiap hari produksi. Berapa nih sehari produksinya? Kalau sekarang ini, kalau dulu saya lupa sih berapa ya, udah berapa tahun yang lalu. Kalau Ya. sekarang ini kita rata-rata 100 liter per hari 100 liter per hari. untuk yang jamu cairnya. Jamu cairnya luar biasa. Itu sekarang juga pemasarannya sudah Alhamdulillah. luar biasa gitu ya. Iya, alhamdulillah Oke. semakin meningkat sih setiap tahun. Oke, sekarang kita mau lihat produksinya boleh? Boleh, ayo. Nah, kita sudah ada di tempat produksi dari Dejamu nih pemirsa. Nah, kita ini mau bikin apa nih? Ini Mbak beras Vivi. kencur. Jamu beras kencur. Ini kayaknya yang best seller ya, bukan? Iya. Apa? Di sini tuh yang best seller beras kencur sama kunir asam. Kunir asam. Yang dicari orang. Kunir asamnya seger banget. Enggak cuma kunir asam sih, semuanya seger. Apalagi kalau panas-panas nih, Mbak Vivi. Dingin minumnya. Tidak hanya menyegarkan tapi juga menyehatkan nih. Iya. Oke. Jadi kalau beras kencur itu bahan-bahannya apa aja nih? Ini jahe. Jahe, ya. oke. Kemudian ini kencur. Kencurnya, Ini kunir. kunir. Ya, jadi ini sudah kita cuci, kita cuci disikat sampai bersih, dan kulitnya memang tidak kita hilangkan karena di kulitnya pun masih ada mengandung vitamin-vitaminnya. Oh gitu ya. Heeh. Oke. Terus kemudian ini beras. Berasnya. Nanti Oke. kita blender. Di blender jadi satu. Betul. Berasnya juga di blender nih. Iya, nanti Oh, biasanya gitu. terakhir. Beras biasanya terakhir. Oh, Kalau ini- rempah-rempahnya dulu. rempah-rempahnya dulu. Di blender sampai halus. Sampai halus, baru nanti kita saring. Oh gitu. Dimasukkan di air gula. air gula. Heeh. Oh, ini yang hasil blendernya ini dimasukkan ke air gula, Betul. disaring, Disaring, udah terus jadi. sudah jadi. Selesai tinggal diminum. Iya. Oh, ternyata simple ya pemirsa ya. Nah, kalau misalnya pengen bikin di rumah sebenarnya bisa gitu ya. Bisa, gampang sekali. Gampang banget. Nah, kalau bahan-bahannya sendiri ini ada pilihan bahan-bahannya nggak yang premium atau seperti apa gitu? Kalau ini utamanya kalau beras kencur kencurnya kita ngambilnya dari Ponorogo. Oh, Antara gitu. Ponorogo, Pacitan itu yang kencurnya yang buat kita pas tuh itu. Kalau yang di lain itu masih kurang pas. Kurang Jadi kita pas. memang ada supplier Oh, gitu. khusus. Gitu. Awalnya dulu kayak try dulu, Trial trial errornya, error dulu gitu ya. Mm-mm. Sampai berapa kali nih Mbak? Ya 10 kali ya. 10 kali lu Nggak bikin. ngitung. Oke. Dulu awalnya memang suka jamu apa gimana sih Mbak? Suka masak yang jelas. Suka masak. Suka gitu. masak, suka main rempah-rempah, terus akhirnya coba kebetulan suami yang pengen minum siang-siang gitu, pengen minum apa panas gitu, tapi nggak hawannya panas, pengen minum yang dingin tapi nggak pakai ya biar nggak sakit gitu kan. Oh, iya, 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 Nah, iya, nyoba waktu itu browsing, coba ayo bikin beras kencur yuk. Oh, Ya wes gitu. bikin Awal produknya ini beras kencur nih? Iya. Oke. bikin beras kencur, akhirnya kok enak, tapi belum resepnya belum paten seperti sekarang. iya, iya, Masih iya. Coba-coba lagi. coba-coba. Oh ya cobalah, kepengin lebih yang
enak lagi gimana caranya. Ngobrol lah sama bakul-bakul rempah-rempah di pasar itu. Mereka kan ya pinter-pinter gitu kan itu. Oh, iya, Belajarnya dari situ. Oh, dikasih baik, ini, baik. kasih ini, kasih itu. Udah. Akhirnya coba-coba Coba lagi kita bikin komposisi yang pas. Jadi deh yang sampai yang sekarang kita sampai pakai. yang sekarang. Ada beras kencur, terus apa lagi nih? Punir Punir asam, asam, gula asam, gula asam, temulawak, rempah sari sukma. Ada waktu itu waktu corona kita ada jatirona. Jatirona apa nih? Jatirona itu jamu anti corona itu. Oh, jamu anti corona Jatirona. Oke. Kemudian itu ada rapat wangi tadi. Rapat wangi tadi. Yang untuk jamu Kalau cairnya. rempah sari sukma ini apa nih isinya nih? Rempah sari sukma itu sebenarnya adalah minuman Jogja yang namanya bir Jawa. Gitu. Cuman karena kami harus mengurus halal, nggak boleh ada kata-kata bir. Oh, benar. Jadi saya harus merubahnya. Diganti Jadi namanya. rempah sari sukma kenapa dinamain itu? Karena itu kalau kualitas tidur kita itu pengen yang berkualitas, minum itu deh. Oh, enak. gitu. Oh, jadi manfaatnya sendiri-sendiri nih. Kalau yang rempah sari sukma itu kalau Biar yang lebih- ingin tidur berkualitas. Berkualitas. Angler lah orang Jawa bilang ya. Angler. Angler. Tidur nyenyak Habis gitu kan. capek kerja wes minum itu angler. Oke. Pusing-pusing juga bisa itu. Oh, gitu. kalau pusing-pusing juga bisa. Mabuk itu loh, apa Mabuk kendaraan perjalanan itu Oh, bisa. jadi kalau misalnya nanti mau jalan-jalan kemana, bawa itu Dia aman. bisa, aman. Insya Allah aman. Insya Allah aman. Baik. Jadi macamnya ada banyak nih pemirsa ya, tinggal kesukanya yang mana, kemudian manfaatnya juga banyak tentunya ya. Tiap ini tuh ada manfaat. Ada manfaatnya sendiri-sendiri. Oke. Nah sekarang kita mau lanjut lihat proses yang lain. Nah tadi kan sudah blender bahannya, di blender, terus disaring gitu kan. Kemudian selanjutnya ini nih langsung di packing ya? Iya, berarti ya? langsung packing sudah. Oke, langsung dimasukkan ke dalam botol-botol ini gitu. Kalau botolnya sendiri ini ada berapa aja nih pilihannya? Ada yang 350 mili. Yang ini 350 mili. Ada yang 600 mili itu yang agak besar. Ada yang 1 liter. 1 liter juga ada? Ada yang standing pot 1,3 liter. 1,3 liter juga ada? Ada. Wah. Biasanya kalau yang 1,3 liter itu untuk resto-resto. Oh gitu, ya. Ya, Masuk ada ke sih yang resto juga ya? Oh. Ada sih yang customer yang untuk pribadi itu juga ada. Biasanya kalau yang demen banget minum jamu, Sudah belinya yang gede sekalian. langsung yang gede ya, Heeh. nanggung ya kalau di kecil-kecil ya. Kalau Heeh. misalnya orang yang dari luar kota mungkin juga langsung beli yang gede-gede gitu. Atau Kalau yang luar kota kecil-kecil? biasanya yang kecil-kecil. Oh, yang Biasanya buat kecil-kecil. oleh-oleh kan dia. Oh iya. Kalau yang resto baru yang standing pots itu. Kemarin kan habis lebaran nih. Kalau kemarin lebaran ini ada produksinya membludak apa enggak nih? Kan banyak yang nyari oleh-oleh nih, Mbak. Kalau lebaran biasanya memang produksi sudah jelas. Lebih banyak ya? Iya. Lebih banyak. Oke. Banyak orang luar kota atau pesen-pesen, terus ada beberapa acara-acara juga mungkin kayak gitu. Selain di Madiun ini pemasarannya di mana lagi nih, Mbak Afi? Madiun, Magetan, Ponorogo, Caruban, Ngawi. Sekaresidenan? Ya, Oke, terus oke. ini ada di Malang juga ada Oh, untuk Malang yang juga kering. ada? Yang luar kota yang jauh kita yang kering. Yang kering. Karena kalau yang ini Tahannya berapa lamanya? 7 hari, cuma 7 hari. Jadi kan nanti agak riskan juga ya berangkat Oh, ngambilnya. iya. Jadi kalau yang luar kota yang jauh itu kita ambil yang kering. Nanti insya Allah kita lagi lobby dengan yang Jogja. Gitu. Oke. Kalau 7 hari itu dalam kondisi dingin ya? Dingin, Kalau di suhu nah. ruang? 2 hari, 3 hari tergantung suhu udara saat itu. Oke. Gitu. Karena semuanya bahannya alami ya? Alami, nggak pakai pengawet. Nggak pakai pengawet? Jadi oke. memang kalau kena panas itu jangan sampai kena panas, cepat mempercepat fermentasi nanti. Gitu. Kalau bisa kalau misalnya di rumah ya ditaruh
Pendingin gitu ya, taruh betul. kulkas gitu ya. Kalau untuk perjalanan aja sih kayak maduin ke Jakarta, nggak apa-apa, nggak masalah kan dimasuk dalam mobil. Oke, Yang penting jangan sampai kena matahari, jangan sampai dekat sumber panas kayak gitu. Oh iya, aman-aman aja berarti ya kalau Aman-aman misalnya aja. perjalanan gitu ya. Iya, aman. Oke. Jadi ini langsung dimasukkan aja, langsung ditutup dan dipasang Labelin. label gitu Ha-ha, aja. ha-ha. Oke, dan ini nanti siap untuk dipasarkan, dijual gitu. Nah, kalau untuk harganya nih Mbak Vi, berapa nih? Kalau yang kecil ini 10.000. 10.000. Kalau yang kalau 600 mili itu 15.000. Kalau yang 1 liter 25.000. Yang 1,3 liter 32.000. Wah, jadi ini terjangkau nih pemirsa. 10.000, segar, sehat, bermanfaat tentunya. Itu yang utama. Yang utama itu. Oke. Nah, nanti setelah kita lihat ini proses produksi jamunya, kita mau lihat bagaimana pembuatan apa tuh? Telang Serai celup. celup. Nah, telang serai celup, bukan hanya teh aja yang dicelup, telang serai juga ada yang celup nih produksi dari The Jamu. Oke, yuk kita kemana nih Mbak Vi? Mau lihat Yuk, kesana produksinya. yuk.